Halo, Assalamualaikum. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang spektrofotometer UV vis. Izin memperkenalkan diri, nama saya Iriani Natanegara. Saya berasal dari Universitas Jenderal Ahmad Yani pada jurusan kimia. Yuk kita mulai aja materinya. Nah, sebelum kita menjelaskan tentang spektro, kita lihat dulu di sini bahwasannya spektrofotometer UV vis itu terdiri dari UV yang artinya ultraviolet dan vis yang artinya visible. Panjang gelombang ultraviolet sendiri yaitu dari 1 sampai dengan 400 nanometer, sedangkan panjang gelombang visible itu mulai dari 400 hingga 750 nanometer. Dapat kita simpulkan bahwa spektrofotometri ini merupakan gabungan antara spektrofotometri UV dan visible yang menggunakan dua sumber cahaya yang berbeda, yaitu sumber cahaya UV dan sumber cahaya visible. Alat ini menggunakan satu sumber sinar sebagai sumber UV dan vis, yaitu fotodiode yang dilengkapi dengan monokromator. Kemudahan metode ini adalah dapat digunakan pada sampel berwarna juga untuk sampel tak berwarna. Lalu, pada saat kita menganalisis sesuatu dengan alat spektrofotometer, disebut analisis spektrofotometri, yaitu merupakan analisis kimia yang didasarkan pada pengukuran intensitas warna larutan yang akan ditentukan konsentrasinya dibandingkan dengan larutan standar. Sedangkan alatnya sendiri yaitu spektrofotometer merupakan instrumen yang umum digunakan untuk menganalisis bahan kimia baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Spektrofotometri adalah metode pengukuran kuantitatif yang didasarkan pada pengukuran absorb atau penyerapan radiasi gelombang elektromagnetik. Nah, di sini dapat kita ketahui prinsip kerja spektrofotometri UV vis adalah interaksi yang terjadi antara energi yang berupa sinar monokromatis dari sumber sinar dengan materi yang berupa molekul. Besar energi yang diserap tertentu dan menyebabkan elektron tereksitasi dari ground state ke keadaan tereksitasi yang memiliki energi lebih tinggi. Serapan tidak terjadi seketika pada daerah ultraviolet visible untuk semua struktur elektron, tetapi hanya pada sistem-sistem terkonjugasi. Struktur elektron dengan adanya ikatan P dan non-bonding elektron. Prinsip kerja spektrofotometri berdasarkan hukum Lambert-Beer, yaitu bila cahaya monokromator melalui suatu media, maka sebagian cahaya tersebut diserap, sebagian dipantulkan, dan sebagian lagi dipancarkan. Lalu di sini pada alat spektrofotometer UV vis terdapat dua buah lampu, tepatnya yaitu lampu UV dan visible. Lampu UV pada panjang gelombang 200 nanometer hingga 400 nanometer dan sifatnya memancarkan gelombang polikromatis. Sedangkan lampu visible terdapat pada panjang gelombang 400 hingga 800 nanometer. Selanjutnya ada celah. Celah ini berfungsi untuk mentransfer cahaya ke prisma yang berguna untuk memecah cahaya. Berikutnya terdapat celah lagi yang bergerak secara otomatis. Gabungan antara celah, prisma, dengan celah disebut monokromator. Berikutnya ada kuvet yang berfungsi sebagai tempat menaruh sampel yang hendak dianalisis. Dan monokromator digunakan untuk merubah gelombang yang bersifat polikromatis menjadi monokromatis. Selanjutnya ada detektor dan ada recorder atau komputer yang kita gunakan. Selanjutnya hasil tadi diterjemahkan dalam spektrum dan kita dapatkanlah hasil panjang gelombang maksimal. Nah, di sini kita ambil contoh dari jurnal yang berjudul Isolasi dan Karakterisasi Triterpenoid dari Leopold pada kulit batang dari Ziziphus silopyrus Reddswald. Di sini analisis UV dilakukan pada Shimadzu UV 1700 menggunakan UV probe perangkat lunak. 10 mg sampel dilarutkan dalam 10 ml metanol dan 1 ml larutan yang dihasilkan selanjutnya diencerkan sampai 10 ml dan UV dilakukan. Absorbansi maksimal tadi diamati pada 341,20 nanometer. Nah, sekian materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.